Paling greget nungguin transfer Persib Bandung. Wow, kata itu kita sematkan untuk klub kebanggaan Jawa Barat yaitu Persib Bandung. Jadi ini Persib Bandung baru saja mengumumkan Sadil Ramdhani sebagai pemain teranyar mereka yang akan merumput ya bersama dengan Persib Bandung di Liga 1 tahun depan. Nah, sesuai dengan judul yang aku bilang, paling greget nih nungguin transfer Persib Bandung, dan itu betul adanya guys. Bukan apa-apa ya, kita mungkin terkhususnya Boboto pasti yang di sana ya, menanti selalu di sosmed, here we go atau welcome siapa gitu ya kan yang bakal datang gitu. Sembari menunggu welcome, ternyata bukan welcome yang datang, tapi kata-kata hatur nuhun gitu ya kan, thank you. Karena mungkin Persib Bandung sebenarnya sekarang udah banyak lah diincar dan udah banyak sepakat. Dan mungkin aku ngerasa sekarang Boboto itu sebenarnya udah nggak sabar nunggu siapa gitu ya kan, siapa gitu. Mungkin dalam hati mereka ini udah tahu siapa-siapa aja gitu yang bakal merapat gitu. Ada perasaan lah kayaknya inilah yang mereka prediksi gitu kan. Sembari menunggu itu ternyata yang muncul terlebih dahulu ya itu tadi pemain yang keluar guys. Jadi kayak kemarin yang paling teranyar ya, yang paling terbaru itu David da Silva keluar kan gitu. Itu sebenarnya sempat isu-isunya memang David da Silva bakal keluar dengan Tyrone Del Pino, Franca dan juga Ciro ya, yang dibilang satu paket bakal ke Malut gitu kan. Ternyata siapa yang sangka DDS terakhir loh yang keluar dari Persib Bandung selaku pemain asing. Karena sebelumnya kan udah Ciro duluan, terus diikuti Mendoza, diikuti Nick Kiefer, baru diikuti lagi siapa lagi tuh, Castanier, Franca, Tyrone Del Pino kan. Baru terakhir masuklah ke ini David da Silva yang mengucapkan terima kasih banyak kepada Persib dan juga Boboto. Nah, greget gak? Greget, serius. Kayaknya mungkin yang paling ditunggu-tunggu pecinta sepak bola nasional saat ini adalah siapa pemain teranyar Persib Bandung yang akan datang. Makanya greget nih kita nunggu transfer Persib ya kan. Karena di beberapa kesempatan kita lihat ya, Pak Adit ya, itu udah sempat melakukan podcast. Di situ dia menceritakan bahwa sebenarnya Persib udah menjalin kesepakatan dengan beberapa pemain. Bahkan kata dia kan ini banyak nih dilepas, termasuk pemain lokal maupun pemain asing. Praktis pemain asing semua keluar, Kocijan semua pokoknya nggak ada tersisa satupun, ya kan? Dan pemain lokalnya juga ikut keluar, kayak Edo, baru juga Rian Kurnia, Rahmat Irianto. Itu kan pemain-pemain andalan Persib lah bisa kita bilang, yang selalu menghiasi starter ya kan, yang selalu masuk starting 11 tapi keluar. Nah, mau nggak mau ini pihak manajemen harus mendatangkan 11 pemain terbaik yang bakal siap menjadi starter langsung. Ini yang mereka datangkan bukan lagi pemain untuk jadi cadangan, tapi pemain yang langsung siap tampil di lapangan. Nah, jadi kalau kata Pak Adit sebenarnya udah lengkap ya sebenarnya pemainnya ini kan, tinggal nunggu pengumumannya aja ini sebenarnya. Makanya Persib ini Boboto ini pasti udah nggak sabar, makanya selalu mantengin itu di Instagram, di sosial media yang lain tentang pemain teranyar daripada Persib Bandung siapa gitu kan. Apalagi kalau udah jam-jam maghrib tuh ya kan, jam-jam 5, jam-jam 6, jam-jam 7 itu jam-jam rawan itu bakal ada here we go atau bakal ada berita, kalau nggak thank you ya welcome kan gitu. Antara itu dua lah itu paling sering. Nah, mungkin karena udah terlalu banyak thank you, kayaknya bakal bentar lagi ada nih pemain baru yang akan datang. Entah pun hari ini ya kan. Ini aku buat videonya sekitaran jam berapa ini? Jam 3 ya, jam 14.56, berarti sekitar jam 3 guys. Nah, jadi di sini kita mau bahas kira-kira siapa nih pemain yang bakal merapat nih guys. Nah, kalian dulu komen di kolom komentar siapa menurut kalian yang bakal merapat ke Persib Bandung. Nah, banyak nama. Pasti kalian juga udah tahu lah, nggak usah kita sebutkan lah satu-satu ya kan. Salah satunya mungkin banyak yang menganggap ya Berginho, karena kebetulan juga Borneo melepas beliau ini kan. Tapi di sini aku menyoroti bagaimana Persib Bandung melakukan tindakan ekstrim dengan melepas 11 pemain utamanya ke klub lain guys. 11 pemain utama yang bisa kita bilang pahlawan memberikan 2 gelar beruntun. Nah, ini kan bukan prestasi yang mudah ya kita bilang. Ini payah kali sebenarnya untuk beruntun back to back. Bahkan back to back Persib ini bisa kita bilang lebih spesial ketimbang back to backnya Bali. Kenapa? Bali itu masih ada jeda waktu guys. Nah, Persib ini memang udah jelas-jelas back to back, nggak ada jeda-jeda Covid, nggak ada jeda apa, memang langsung gitu loh. Makanya
ini sebenarnya macam taruhan juga ini sebenarnya manajemen Persib dengan melepas gak semuanya. Tapi aku paham setelah dijelaskan Pak Adit juga di podcast itu, kenapa dia melepas semua pemain tersebut. Karena memang selain daripada budget, dia juga pengen mencari pemain yang lebih berkualitas. Karena kebetulan Persib tahun depan bukan lagi fokusnya ke liga lokal, tapi udah skala internasional. Jadi wajar jika manajemen lebih berhasrat lagi untuk mencari pemain yang lebih berkualitas. Bukan kita bilang kayak De Franka, DDS nggak berkualitas, enggak, mereka berkualitas. Contoh kayak DDS kan rentan cedera. Nah, Persib pengennya itu pemain yang selalu ada. Apalagi Persib tahun depan klub yang lumayan sibuk ya. Ini aja belum jalan kompetisi, mereka udah main nanti di Piala Presiden. Berarti kan wajib ada nih pemain sebelum Piala Presiden. Terus main lagi di Liga. Belum lagi nanti main di zona Asia. Makanya ini salah satu klub paling sibuk. Maka wajar jika Persib pengen punya pemain yang selalu ada, selalu fit, dan bisa diandalkan kapanpun. Nah, kata Pak Adit bahkan katanya sebelum 30 Juni semua pemain udah rampung. Nah, ini kalau nggak salah ini tanggal 15 Juni, berarti kisaran 2 minggu lagi bakal banyak pemain yang akan diumumkan oleh Persib. Dan yang menarik, gimana cara mengumumkannya? Kemarin soalnya udah heboh ya dengan cara pengumuman pemain Persib ya, Videotron. Bahkan katanya pakai truk sampah lagi nanti ini ya kan. Bukan truk sampah, pakai truk sampah pula, pakai truk. Kan di belakang tuh, nah katanya indikasinya ada pemain back lah gitu yang di belakang, karena truk belakang truk gitu kan, jadi pemain belakang. Nah pokoknya menarik nih kita lihat ya kan daripada pengumuman pemain Persib Bandung ini guys. Jadi sebenarnya banyak juga yang khawatir ini apa nanti Persib Bandung kayak Madura nih, karena kayak Madura kemarin juga banyak melepas pemain, terakhir hampir degradasi, dan mereka juga main di level Asia gitu kan. Jadi ini apa nanti takut degradasi gitu juga Persib Bandung tahun depan. Tapi ingat, Persib yang mereka lepas adalah pemain, bukan pelatih. Kalau yang mereka lepas pemain ya mungkin ya pemain datang dan pergi, tapi pelatih tetap di sana, yaitu Coach Bojan. Jadi Coach Bojan selagi masih ada Coach Bojan yang menurut aku mungkin tidak akan mungkin ada pasti masalah, yaitu butuh namanya adaptasi, butuh namanya lagi penyelesaian pemain-pemain baru ini tentang gimana sih maunya Coach Bojan, gimana sih skema yang diinginkan Coach Bojan, pasti butuh waktu, nggak bisa kita nafikan itu. Tapi lambat laun ya, mungkin karena memang kualitas Coach Bojan bisa kita bilang pelatih yang di atas rata-rata kemampuannya, jadi ini mungkin bisa diatasi dengan mudah lah, mungkin nggak mudah-mudah kali, tapi pasti bisa diatasi dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah makanya juga apalagi kemampuan yang diincar ini pemain-pemainnya adalah yang lebih berkualitas, pasti nggak akan sulit lah pemain-pemain yang kalau misalnya punya kualitas lebih daripada pemain sebelumnya untuk mengikuti alur daripada skema yang diinginkan Coach Bojan. Bahkan kata Pak Adit ini bisa kita bilang pemain yang udah bermain di levelnya itu udah level Asia gitu. Jadi bukan lagi kayak main di liga lokal, bukan lagi pemain-pemain yang bermain di Liga 1. Dah target mereka itu pemain-pemain yang sudah punya pengalaman main di Liga Asia. Jadi dalam artian ini mungkin di Champions League-nya lah, atau mungkin di ACL 2-nya lah gitu kan. Nah ini biasanya itu kalau nggak daerah Timur Tengah, daerah Asia Timur, atau mungkin kalau di Asia Tenggara itu Liga Thailand. Jadi besar kemungkinan prediksi aku ini pemain-pemain yang merumput di Liga Thailand juga. Karena Liga Thailand sebenarnya itu juga banyak klub-klubnya itu bermain di level Asia. Beda sama Indonesia yang hanya menyisakan Persib aja di level Asia, itu pun kasta keduanya, bukan di kasta utamanya kan gitu. Sedangkan Thailand lebih sering, ya kan? Makanya Liga Thailand nggak salah jika mereka lebih kompetitif kalau kita bandingkan dengan Liga Indonesia. Liga Malaysia gimana bang? Sebenarnya kalau Liga Indonesia Malaysia itu 11-12 ya kalau masalah kualitas pemain. Yang membedakan cuma JDT aja. Nah kalau JDT itu memang levelnya udah nggak cocok sebenarnya di Liga Malaysia. Karena kelihatan kali Liga Malaysia kayak jadi Liga Petani dibuat JDT kan. Gara-gara pemainnya terlalu tinggi kualitasnya dibanding klub-klub lainnya. Nah makanya kalau misalnya Persib mendapatkan pemain dari Liga Malaysia kayaknya sama aja dengan pemain kualitas pemain Liga 1 menurut aku. Tapi kalau dari Liga Thailand ini pasti berbeda. Apalagi main di Liga misalnya Liga Jepang, ya kan, Liga Korea itu pasti jauh lah berbeda kali. Tapi pertanyaannya mereka mau nggak main di Liga Indonesia? Kan itu yang jadi pertanyaan. Nah tapi aku salut sih dengan
Pak Adit di sini dia buat model transfer Persib ini terlihat lebih apa ya, unik. Kenapa aku bisa bilang unik? Karena beda dari yang lain. Karena kita tahu Persib ini kan suatu branding gitu ya kan. Udah terkenal kali lah Persib tentang kesehatan keuangannya. Makanya pemain yang mereka pilih juga bukan hanya sekedar mentang-mentang oh hebat kita beli mahal, enggak gitu. Aku makanya kesukaan yang Pak Adit ini dia terang-terangan aja. Oke, bagus, tapi cukup nggak budgetnya? Kalau nggak cukup nggak usah kata dia. Bagus cari pemain yang cocok dan budgetnya cocok katanya. Karena dia nggak mau Persib mementingkan ego, mementingkan apa namanya gengsi, rekrut pemain bintang, terakhir nanti jadi masalah ke depannya. Dan ini yang mungkin selalu dipertahankan Persib, sifat yang kayak gini, kepribadian kayak gini, makanya Persib jarang sekali, bahkan hampir nggak pernah kita mendengar Persib itu namanya ada penunggakan gaji. Makanya mungkin salah satu alasan kenapa Sadil juga pengen merapat ke Persib, yaitu di Persib gaji lancar jaya. Mana ada cerita tuh nunggak-nunggak di Persib, nggak ada. Ini menandakan bahwasanya Persib itu sebagai klub yang sehat. Jadi kenapa Persib juga bisa rutin jadi juara musim ke musim, ya karena mereka sehat gitu loh. Nah, ketika klub udah sehat, maka performa juga jadi gacor. Ketika mereka gacor, mereka akan jadi juara. Ketika mereka jadi juara, mereka menjadi klub besar. Kenapa dikatakan klub besar? Karena mereka juara. Contoh ke MU. Asik. Kenapa dikatakan MU klub besar? Karena dulunya juara. Dulu. Kenapa Real Madrid besar? Karena mereka juara. Nah, itu juga kenapa Persib besar. Karena mereka juara. Makanya banyak pemain-pemain di luar sana mungkin berebut ya, ingin mengenakan jersey Persib Bandung. Seperti itu guys. Pokoknya menarik lah. Kita pantau terus ya kan transfer daripada Persib Bandung ini. Pokoknya greget lah kita ini. Nengok pemain yang siapa yang akan datang setelah Sadil Ramdhani. Oke, komen di kolom komentar guys. Gimana pendapat kalian tentang gregetnya nungguin transfer Persib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.